pernyataan saudara kita Daniel Mananta yang menyebutkan bahwa ada unclean spirit di balik patung-patung yang ada dalam tradisi Kristiani, khususnya Katolik, masih menjadi perbincangan banyak pihak. Bahkan beberapa menyebut saudara kita sedang mengalami yang disebut krisis iman. Benarkah demikian? Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh menghakimi siapapun dalam hal ini. Saudaraku Daniel Mananta, inilah sabda Yesus untukmu, untukku, untuk kita semua. Saudaraku Daniel Mananta dan juga siapapun para pengikut Yesus yang sedang mengalami keraguan-raguan di dalam iman, memikul beban yang berat, dengarkanlah Yesus yang menggenapi nubuat Nabi Yesaya ini. Inilah sabda Yesus sendiri. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Dengan sabda ini, Yesus menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mari kita bawa kepada Yesus, agar Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan kita, menguatkan punggung kita untuk memikul beban itu dalam damai sejahtera dan sukacita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 103 sebagai doa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita bersyukur pada masa Advent, di saat kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu Advent yang kedua ini kita diajak
untuk menempatkan pengharapan kita menyambut kedatangan Tuhan dalam suasana yang tenang, teduh, damai, dan sejahtera. Kendati ada banyak persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, namun kita diajak untuk tetap percaya bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera kita, karena Allah itu pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, yang mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Kasih sayang Allah menjadi sangat nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya, wajah kerahiman Allah. Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan kedatangannya pada masa Advent ini secara istimewa, membuat kita diteguhkan di dalam iman, harapan, dan kasih. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31 menegaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa memberi kekuatan kepada yang lelah. Nabi Yesaya mengatakan, Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tak hadir, sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya maupun Mazmur tanggapan pada hari ini mendapatkan penggenapannya di dalam Yesus Kristus sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, nubuat Nabi Yesaya dan doa pemazmur digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang dalam Injil Matius bab 11 ayat 28-30 bersabda, Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Dengan sabda ini, Yesus menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan menjawab doa pemazmur. Ketika kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, beban-beban kita akan diringankan. Beban itu tidak diambil, tetapi kita diberi kekuatan untuk memikul beban itu dengan sukacita, dengan hati
yang lebih damai. Apapun beban-beban hidup kita saat ini, mari kita bawa kepada Yesus agar Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan kita, menguatkan punggung kita untuk memikul beban itu dalam damai sejahtera dan sukacita. Mungkin itu berupa beban-beban di dalam hidup keluarga, beban-beban dalam hidup ekonomi, beban dalam hidup sosial, beban dalam persoalan-persoalan psikologis yang saat ini sedang kita hadapi. Beban karena kita menanggung akibat dari krisis ekologi yang tak kunjung berhenti, sementara para pemimpin yang seharusnya membuat kebijakan-kebijakan yang lebih ramah dan peduli lingkungan tampaknya leha-leha saja, tetap abe, bahkan terus sibuk dan haus untuk meraih kekuasaan. Mari kita bersama-sama saling mendoakan agar kita diberi kekuatan untuk memikul beban-beban hidup kita, karena kita mau datang kepada Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam